Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan Anda semua, khususnya yang sudah subscribe, saya doakan hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kedamaian, semakin hari penuh dengan keberlimpahan, dan tentunya saldo Anda semakin bertambah. Tahukah Anda bahwa ketika pikiran Anda itu baik, pikiran Anda itu isinya hal yang menyenangkan, semuanya dilihat dengan baik, maka itu pasti berdampak kepada saldo di tabungan Anda. Kalau Anda isi pikirannya itu jelek-jelek, isi pikirannya itu penuh dengan hal yang negatif, tidak nyaman, penuh dengan kesusahan, penuh dengan iri sama orang, pokoknya tidak enak aja rasanya, itu berdampak kepada saldo Anda juga. Makanya saya selalu katakan bahwa kaya miskin itu bukan efek dari bisnisnya, bukan efek dari pekerjaannya, tapi akibat dari isi pikirannya. Coba Anda tonton semua video cahaya kehidupan. Ketika membahas tentang kekayaan, saya selalu mengatakan bahwa kuncinya di isi pikirannya. Banyak orang punya pemahaman yang salah tentang bagaimana menjadi kaya. Biasanya kalau Anda bertanya ke sekitar Anda, pasti jawabannya harus berbisnis, harus bekerja keras, harus berjuang, harus berusaha dengan keras. Ini pemahaman yang salah. Kenapa? Bekerja keras saja itu tidak menjamin uang di tabungan Anda bertambah. Anda berusaha keras dari pagi sampai malam tidak menjamin saldo tabungan Anda bertambah. Coba lihat orang yang kerja dari pagi sampai sore, banting tulang, angkat batu, kerja keras, berkeringat, berpeluh-peluh. Apakah tabungannya banyak? Tidak. Sebaliknya, banyak orang yang terlihat tidak bekerja, tidak terlihat banting tulang, hanya di rumah mungkin, bangun pagi sarungan, siang makan, duduk santai, megang handphone, megang laptop. Uangnya lebih banyak daripada orang yang sibuk terlihat bekerja keras. Nah, apa yang bisa kita pahami dari fenomena ini? Bahwa sebetulnya kaya miskin bukan tergantung dari bisnisnya. Isi pikiran itu yang membuat saldo rekening Anda bertambah atau berkurang. Nah, kesalahan berikutnya adalah isi pikiran itu selama ini disamakan dengan afirmasi, sehingga banyak orang sibuk mencari apa afirmasi untuk menjadi kaya, apa afirmasi untuk menjadi magnet uang, apa afirmasinya. Kalau Anda termasuk orang yang sibuk mencari afirmasi itu, saya kasih tahu ya, berhentilah. Mungkin apa yang saya sampaikan ini bertentangan dengan apa yang sudah Anda pahami di luar sana ketika Anda belajar mungkin buku tentang kekuatan pikiran yang lain, Anda membaca buku tentang Loa dan sebagainya, seolah-olah mengatakan harus afirmasi, kuncinya ada afirmasi narik uang, afirmasi macam-macam. Tapi kenyataannya banyak orang mengeluh afirmasinya gagal. Banyak orang mengeluh, saya sudah berafirmasi tapi kenapa tidak kaya juga. Nah, ini yang salah. Kalau Anda hanya sibuk berafirmasi dari pagi sampai sore, Anda mengatakan saya magnet uang, saya berkelimpahan, saya apalagi ya, dan sebagainya, itulah pokoknya, itu percuma saja. Kenapa? Karena Anda hanya berbicara, sementara program yang ada di kepala Anda dari kecil sampai sekarang itu tetap ada dan tetap running, tetap berjalan. Celakanya adalah program yang ada itu isinya kebanyakan menolak tentang uang, takut sama uangnya, tidak mau untuk kaya. Program dari kecil itu yang menghambat Anda sebetulnya.
Lalu Anda protes, mana ada Mas Firman orang takut sama uang, semua orang mau sama uang. Saya bilang ya, banyak orang itu pada kenyataannya tidak mau sama uang, banyak orang takut sama uang. Itu terlihat ketika saya memberikan kelas AMC kemudian mengisi kuis bakat kaya, itu terlihat bahwa banyak orang kenyataannya takut sama uang. Ini yang ingin saya sadarkan sebetulnya, bahwa kalau Anda sibuk berafirmasi, Anda sibuk mencari kalimat-kalimat afirmasi dan mengulanginya sampai beribu-ribu kali, tapi selama pikiran Anda tetap aja takut sama uang, tetap aja menolak uangnya, maka percuma, saldo Anda juga tetap aja seperti itu dan mungkin tambah berkurang. Disinilah saya mengatakan bahwa kita butuh pemahaman yang benar tentang apa itu pikiran, pemahaman yang benar tentang apa itu afirmasi dan apa sebetulnya arti dari afirmasi dan apa sebetulnya yang terjadi ketika kita berafirmasi. Jadi ketika ada program lama yang masih berjalan di kepala Anda, program itu isinya takut sama uang, isinya itu menolak uang, Anda percuma saja berafirmasi berkali-kali. Mau Anda afirmasinya pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, dan apapun juga, pakai bahasa Arab sekalipun, itu tidak akan mengubah apapun. Karena program yang lama tetap jalan, program yang lama tetap running, sehingga itulah yang menarik dalam hidup Anda, dan itu lebih dominan daripada afirmasi yang sudah Anda ucapkan berkali-kali itu. Anda mengucapkan afirmasi di umur sekarang misalnya umur 40-an, sementara program jeleknya dari umur 0 tahun sampai 40 sudah masuk ke dalam pikiran Anda. Anda hanya berafirmasi, percuma. Tapi sebaliknya, ketika pikiran Anda isinya memang mengkayakan, isinya suka sama uang, isinya memang sudah baik tentang uang, Anda berafirmasi tambah bagus. Kenapa? Itu memperkuat. Tapi sebaliknya, kalau isi pikirannya jelek ya nggak ada artinya. Itu kenapa saya selalu mengatakan percuma afirmasi, percuma Anda mengulang-ulang sebuah kalimat itu, tidak ada gunanya. Anda hanya capek dan Anda mengatakan bahwa saya tidak mau lagi berafirmasi, saya tidak mau lagi menggunakan kekuatan pikiran, saya tidak mau lagi menggunakan loa, dan akhirnya apa? Anda frustasi dan menyalahkan semua itu. Padahal yang salah bukan ilmunya, yang salah bukan pemahaman loanya, tapi Andalah yang kurang utuh memahaminya, Anda yang kurang benar dalam memahaminya. Coba untuk awal Anda bisa baca buku saya yang 10 keajaiban pikiran. Di situ saya mengulas lengkap tentang apa itu pikiran, bagaimana bekerjanya, hubungan dengan afirmasi, dan apa manfaatnya untuk hidup kita semuanya. Makanya saya jarang sekali kan memberikan kalimat-kalimat afirmasi kepada Anda, karena percuma dan saya tahu itu, sehingga saya tidak mau membuat Anda semakin tidak paham. Tujuan saya buat MC membuat orang jadi cerdas, jadi paham, dan itulah visi saya, supaya semua orang sadar bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Karena itu adalah perintah Tuhan kepada kita. Oke, pahami lagi dan coba deh berhenti mencari kalimat afirmasi. Saat malam, selamat istirahat, izinkan tubuh Anda untuk rileks, izinkan tubuh Anda untuk menikmati malamnya supaya esok tubuh Anda jauh lebih baik dari sekarang. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.